dari kelas G perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26. Pengertian. Pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT bentuk usaha tetap, dan yang kelima dan atau terakhir perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif dan objek pajak PPh pasal 26. Yang pertama itu ada 20% final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa yaitu ada dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi, swap, dan transaksi lindung lainnya, dan atau keuntungan karena pembebasan utang. Yang kedua, 20% final dari perkiraan penghasilan neto berupa yang A. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, yang B. premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang ketiga, 20% final dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau badan usaha tetap di Indonesia. Yang keempat, 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu badan usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Yang kelima, tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3P antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Pengecualian. 1. BUT atau badan usaha tetap dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT badan usaha tetap ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat A. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan B. Dilakukan dalam tahun perjalanan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Yang C. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil. Yang kedua, badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Saat terutang, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Pertama, PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, pemotongan PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3.
Yang A. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri. Yang B. Lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak. Yang C. Lembar ketiga untuk arsip pemotongan. Yang ketiga, PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terhutangnya pajak. Yang keempat, PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk kesimpulannya, yang pertama ada poin PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang dilakukan transaksi pembayaran berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Poin kedua, untuk melakukan e-filing PPh pasal 26 gratis dan mudah di aplikasi online pajak. Wajib pajak badan dapat melakukan impor data SPT masa PPh pajak penghasilan pasal 26 dari software SPT ke online pajak terlebih dahulu. Poin terakhir, mulai 1 Agustus 2020 wajib melakukan e-bupot untuk. Sekian pendapatan yang dapat saya sampaikan tentang pemotongan PPh pasal 26. Semoga